Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Luar biasa bukan? Yes, yes, yes. Anak-anak, yuk kita menyanyikan lagu TK Happy Kid. Sudah lama kita tidak menyanyikan lagu TK Happy Kid ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. TK Happy Kid paling oke. Anak-anaknya cantik ganteng. Pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke, punya TK Happy Kid paling oke. TK Happy Kid, yes, yes, yes. Nah anak-anak, hari ini kita ketemu lagi sama Ibu Sumarni ya. Kita masih berbicara tentang diri sendiri dengan tema alamat rumahku dan agamaku. Anak-anak tahu bukan alamat rumahnya? Pasti tahu ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan menyanyikan satu lagu bersama Ibu Sumani ya. Tuhan cinta semua anak judulnya. Kita akan mendengarkan video berikut ya. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan lagu Yesus cinta semua anak. Sekarang kita akan tepuk bersatu ya. Ibu Sumani akan mengajak anak-anak untuk kita bertepuk. Mari anak-anak kita bertepuk. Tepuk bersatu. Bersatu kita kuat. Bercerai kita runtuh. Marilah kita bersatu untuk menjadi bangsa yang kuat. Ya, demikian anak-anak tepuk bersatu yang sudah kita lakukan bersama-sama ya. Kemudian kita akan berdoa ya. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini di dalam doa. Ikuti Ibu Sumani akan pimpin ya. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami akan belajar bersama ibu guru dan teman-teman. Tolonglah kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang saling mengasihi sesama teman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita sudah berdoa ya. Sekarang kita akan masuk di dalam materi yang berbicara tentang mengetahui alamat rumah anak atau mengenal alamat rumah dan juga mengenal agamaku atau agama anak. Penting tidak anak-anak mengenal alamat rumahnya, mengetahui alamat rumahnya? Penting sekali anak-anak, supaya nanti kalau anak-anak tersesat, ketika tersesat terus menyebutkan alamat rumahnya kepada Pak Polisi bisa antar. Yang kedua, ketika anak-anak belanja ya, mamanya mungkin belanja online beli sepatu, mamanya harus tahu alamat rumahnya, menyebutkannya, menuliskannya, dan nanti barangnya akan dikirim
di rumah anak dan tidak akan kesasar kemana-mana kalau kita tahu menyebutkan alamat rumah anak ya. Oke, kemudian yang kedua adalah menyebutkan agama anak. Anak-anak, agama di Indonesia itu banyak ya. Ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Kristen, kemudian ada agama Buddha, Hindu, dan Konghucu ya. Kemudian salamnya juga berbeda-beda ya. Kalau yang Kristen bilang salam, kalau yang Islam bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam ya. Kemudian apalagi kalau Hindu bilang Om Swastiastu ya. Om Swastiastu ya. Kalau Buddha bilang Namo Buddhaya. Kemudian Konghucu bilang Wei De Dong Tian ya. Itu dia beberapa salam yang Ibu kenalkan sama anak-anak ya. Nah, anak-anak tadi kita sudah mengenal beberapa salam daripada agama-agama baik Islam, Kristen, kemudian apalagi Hindu dan Buddha ya. Kemudian kita akan mengenal rumah ibadah ya. Rumah ibadah itu adalah tempat di mana orang Islam sembahyang, orang Kristen sembahyang, orang Buddha, Hindu sembahyang ya, dan juga Konghucu. Nah, kalau orang Islam, rumah ibadahnya apa namanya ya anak-anak ya? Apa namanya? Oh ya, masjid. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Kemudian yang Kristen apa anak-anak? Yang Kristen adalah gereja. Pintar sekali, gereja ya. Baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan namanya gereja. Kalau yang Buddha atau Konghucu namanya kelenteng. Kalau Hindu dan Buddha namanya pura ya. Ulangi lagi. Kalau Hindu dan Buddha nama tempat ibadahnya adalah pura. Sementara kalau kelenteng, kalau Konghucu tempat ibadahnya adalah kelenteng ya. Nah anak-anak, itu dia beberapa nama tempat rumah ibadah. Anak-anak pernah enggak ke gereja atau pernah enggak ke masjid? Kalau anak-anak pernah ke masjid bersama orang tuanya pada hari Jumat, biasanya orang Islam sembahyang ya, berarti anak-anak Islam. Tapi kalau orang tuanya mengajak anak-anaknya ke gereja setiap hari Minggu, berarti dia adalah Kristen Katolik atau Protestan dan yang lain-lainnya ya anak-anak ya. Kemudian apalagi anak-anak, itu dia beberapa hari-hari ibadah orang Islam, kemudian orang Kristen, orang Hindu, Buddha ya. Kemudian anak-anak, kita juga akan mengerjakan beberapa tugas yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak ya. Tugas anak-anak itu adalah yang pertama, anak-anak akan mendengarkan cerita, di mana cerita itu mengisahkan seorang anak tidak boleh membedakan temannya, apalagi soal agama. Ya, kita di Indonesia berbeda-beda agama, ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ketika kita bergaul dengan teman-teman kita di sekolah, pasti ada yang berbeda, betul tidak teman anak-anak? Ya, benar sekali. Pasti ada yang berbeda. Dan anak-anak tidak boleh membedakan mana yang Islam, mana yang Kristen. Semua harus dicintai, dikasihi, dan ditemani ya. Karena kita tidak boleh membedakan ya. Baik membedakan suku, agamanya, apalagi. Tidak boleh sama sekali. Karena kita satu Indonesia ya. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Harus saling mengasihi. Betul anak-anak. Kita belajar bertepuk dulu ya. Tepuk nasi goreng, masih ingat? Masih ingat ya, biar semangat anak-anak. Kita tepuk nasi goreng dulu. Yuk, tepuk nasi goreng. Nasi goreng, nasi goreng. Wah, enaknya. Sambal goreng, sambal goreng. Wah, pedasnya.
Nah, anak-anak kita sudah bertepuk, kemudian kita akan mendengarkan tugas yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak. Tadi Ibu bilang anak-anak akan melihat video tentang cerita tidak boleh membedakan teman. Yang kedua adalah Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengenal perbandingan antara besar dan kecil. Anak-anak tahu besar? Pasti tahu ya. Ada anak yang besar, ada anak yang kecil. Ada anak yang tinggi, ada anak yang pendek. Ada buku yang besar, ada buku yang kecil. Atau bola yang besar, bola yang kecil. Tipis tebal. Nah, ini dia. Ada yang buku tebal, bukunya tebal, ada yang bukunya sangat tipis, ya, tipis sekali. Ada yang tebal, ada yang tipis. Ini buku Ibu Sumani ya. Kemudian Ibu juga punya jeruk nih. Sama enggak besarnya? Tidak sama. Satu kecil, satu besar. Benar sekali, tepuk tangan anak-anak. Tapi Ibu juga punya aqua. Sama enggak besarnya? Kalau ini sama besarnya ya anak-anak ya. Nah, kalau aqua dan jeruk, mana yang pendek, mana yang tinggi? Aquanya tinggi, jeruknya pendek. Nah, itu beberapa perbandingan yang bisa kita pelajari hari ini. Tebal dan tipis, besar dan kecil, panjang dan pendek. Ya, itu dia yang harus kita ingat anak-anak ya. Supaya kita bisa menjadi anak yang pintar. Nah, anak-anak, Ibu juga memiliki tugas yang akan Ibu sampaikan, yaitu mewarnai gambar rumah ibadah sesuai dengan agama anak. Kalau anak-anak adalah agama Islam, warnailah masjid. Kalau anak-anak adalah agamanya Kristen atau Katolik, warnailah gereja. Kalau anak-anak adalah Konghucu, warnailah kelenteng ya. Kalau anak-anak adalah Hindu dan Buddha, warnailah pura ya. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan beberapa tugas yang harus anak-anak kerjakan ya. Jadi anak-anak sudah mengerti apa tugasnya? Oke, sudah mengerti, anak-anak pintar semua. Sekarang, karena seluruh materi Ibu sudah sampaikan, kita akan mengucap syukur karena kita sudah belajar pada hari ini bersama Ibu Guru ya. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar bersama Ibu Guru dan teman-teman. Tuhan tolong kami, pimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi. Bye.